Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Setelah Pilpres ini, Mas Anies, banyak juga yang bertanya, Mas Anies ketika melihat bandul politik ini begitu dinamis, perubahan-perubahan selalu terjadi, perkembangan politik begitu cepat, Mas Anies tuh jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Kita lihat nanti. Belum memutuskan? Iya, belum dan kita lihat perkembangannya, tapi saya selalu sampaikan bahwa tidak ada opsi yang ditutup. Tidak ada opsi yang ditutup. Oke. Yang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan fase baru. 22 tahun PKS berjuang dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. Karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Dan ke depan kita berharap PKS terus menjadi contoh. Disebut akan maju pada Pilkada Jakarta, Anies Baswedan mengaku ingin istirahat sejenak setelah menyelesaikan proses di Mahkamah Konstitusi. Anies menjelaskan dirinya tidak ingin berandai-andai, namun Anies mengaku tetap akan melanjutkan gagasan perubahan. Sekarang kita rehat dulu, nanti aba-abanya PKB. Rehatnya sampai kapan, Pak? Rehatnya sampai kapan, Pak? Kemungkinan sampai kapan, Pak? Kita tidak akan maju rehat ini, artinya masih dipikirkan atau? Rehat artinya begini, kemarin putusan MK hari Senin, sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin, sehingga ada closure. Setelah closure, baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan, tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, perubahan. PKS insya Allah konsisten bersama Anies. Kenapa? Karena kita melihat, kita lah masyarakat awam lah ya, yang suka menonton televisi, nonton YouTube. Profil Anies Baswedan itu PKS banget. Ya, kalau ada yang tidak setuju silakan sampaikan di kolom komentar. Saya yakin mewakili kawan-kawan di PKS. Saya bukan PKS tapi ya, hanya berteman baik saja. Begitu juga saya berteman baik dengan kawan-kawan di Demokrat, di Nasdem, di Gerindra bahkan gitu ya. Nah, coba dicek secara penyikapan ya, karakteristik, profil kepribadian Anies Baswedan gitu ya, dengan profil kepribadian PKS. Karakter Anies Baswedan dengan karakter PKS. Mirip itu. Ya kan, tenang, rileks, serius, tapi juga ya santun. Udah PKS banget itu gitu. Jadi nggak mungkin nggak masuk di logika publik kalau kemudian PKS tidak lagi mendukung Anies. Nggak mungkin ya. Walaupun kembali ya, nanti itu dari setiap keputusan politik tentu ada pertimbangan, ada landasan, ada konsekuensi dan seterusnya dan seterusnya. Iya, itu juga yang kita bayangkan kan, tetap partai-partai yang sekarang, apapun itu adalah partai yang didesain untuk saling rebutan 20% threshold. Dan itu yang tidak jujur sebetulnya. Dari awal juga kita FN kasih kritik pada 3 kandidat itu, mau Gerindra, Nasdem, maupun PDIP, tiga-tiganya itu secara etis melanggar prinsip presidensialisme. Karena menunggangi 20% yang biasanya tradisi parlamentarian kan. Apalagi yang 20% itu adalah tiket lama yang masih mau dipakai hanya untuk kepentingan administrasi itu. Jadi kalau Anies mau jujur atau mau terus menjadi pemimpin, dia mesti investasi dari sekarang sikap integritasnya itu tidak perlu
seolah-olah akan kehilangan pamor kalau nggak jadi gubernur lagi itu. Dan seharusnya dia mulai membangun kekuatan sendiri, kemandirian dia itu akan ditentukan oleh akses dia pada masyarakat sipil gitu. Dan itu sebetulnya tadi betul bikin aja partai politik. Dan ada banyak tema yang belum disentuh oleh partai-partai yang ada sekarang. Misalnya soal lingkungan tuh, soal buruh segala macam itu kan ada partai buruh, ada partai lingkungan misalnya, atau partai generasi milenial segala macam. Jadi mulai membaca satu jenis politik baru yang basisnya bukan konstituen politik lama kan, harusnya Anies bicara begitu tuh. Ya. Dan sebenarnya modal Anies sudah ada ya, kalau kita lihat program dia yang cukup bagus pada waktu itu, Desak Anies, yang disambut oleh anak-anak muda berbagai kota. Kalau itu kemudian dikapitalisasi, itu kan jadi menarik, ini jadi satu gerakan politik berbeda saya kira dibandingkan dengan partai-partai politik yang ada yang banyak dikuasai oleh orang-orang tua dan dengan paradigma yang berbeda gitu. Ya itu yang ingin kita usulkan atau kita desakkan pada Anies. Jadi dia mulai berpikir dengan cara yang tadinya selama pemilu justru menguntungkan dia itu. Demikian juga PDIP. Saya kira PDIP akan lakukan konsolidasi ideologi, pendidikan politik akan diperkuat, kaderisasi akan ditumbuhkan di daerah-daerah. Jadi kita lihat ada kelengkapan baru. Kendati dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi Pak Prabowo, tapi dia akan dibayang-bayangi oleh politik baru Anies, sebetulnya new kind of politics, itu anak muda dan green politics, dan politik ideologi dari PDIP yang kembali memperkuat dalil-dalil Soekarno, terutama tentang kesetaraan manusia, kerakyatan, dan humanisme internasional. Jadi bagus betul kalau Ibu Mega juga mulai set up satu pendidikan politik yang betul-betul berdasarkan pada ideologi yang kuat, tapi dengan tuntunan metodologi yang terandal. Itu intinya kan. Sehingga kekuasaan Pak Prabowo dan Gibran ini akan dibayang-bayangi oleh dua tokoh, yaitu Anies yang berupaya untuk ambil slot generasi muda, ambil slot environment, dan Ibu Mega yang akan ambil slot ideologi kerakyatan. Itu enak betul kan. Nah, Prabowo tentu akan ditandingi oleh dua stream ini, stream ideologi dari PDIP dan stream recent issues, isu-isu mutakhir oleh Anies. Anies, PKS, dan PDIP selamat juga bergabung di oposisi. Wah, memang sudah menentukannya di oposisi, ini keyakinan saya. Ya, jadi bagaimana prediksi kuat bahwa PKS dan PDIP akan berada di oposisi. Dan tentu kami juga berharap Anies Baswedan juga ada di oposisi kalau berbicara dalam konteks dengan pemerintahan pusat. Lain cerita kalau Anies Baswedan mau maju sebagai gubernur Jakarta misalkan ya. Nah, ini situasinya akan seperti 5 tahun yang lalu. Bagaimana Anies fokus di Jakarta, kemudian memberikan kontribusinya untuk Jakarta, ya mudah-mudahan 5 tahun ke depan masih ada ruang besar gitu. Apalagi kalau Pak Anies mau bikin partai sendiri. Oh, ini keren juga, kita bahas di video sebelumnya. Kemudian juga ke depannya Pak Anies akan ngapain sudah terjawab sudah. Insya Allah saya yakin dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin beberapa pekan akan ada langkah yang cukup menggembirakan dari Pak Anies dan timnya yang setia terus menemani sejak lama. Oke. Dan kembali ke sini, kemudian kenapa PDIP tidak mungkin juga bergabung ke pemerintah? Ya, kita tahu bagaimana profil seorang Megawati ya. Dia tidak pernah ketemu dengan SBY. SBY ada sekarang di pemerintahan. Dan bagaimana pengkhianatan, ini harus tepat disebutnya, pengkhianatan yang dilakukan oleh Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution kepada PDIP ya, yang sudah 7 kali momentum terbaik dalam keluarganya disupport sepenuhnya oleh PDIP, kemudian mereka berkhianat, malah berbeda pilihan. Dan saya yakin dengan itu saja cukup untuk menyebutkan bahwa PDIP tidak akan bergabung dengan koalisinya Prabowo Gibran. Ada Gibran lah di situ. Kalau PKS bagaimana? PKS kan sudah sama juga dengan PDIP, sudah terbiasa menjadi oposisi gitu. Tidak ada kendala gitu kan. Beberapa partai lain nggak bisa hidup kalau nggak gabung dengan pemerintahan. Tapi kalau PKS dan PDIP sudah terbukti mereka tetap. Dan apa yang akan didapatkan oleh PKS dan PDIP? Tentu orang-orang yang ingin perbaikan negeri ini dan itu tidak tampak pada pemerintahan, mereka akan bergabung. Mereka akan menambah suara-suara untuk PDIP dan PKS di luar kadernya.
Di luar kan dua partai ini juga dua partai kader. Partai kadernya hanya ada PDIP dan PKS. Kan begitu. Ini juga akan menambah kekuatan. Suara-suara yang akan masuk, ya orang-orang yang barangkali lebih religius, sedikit religius, wah ini gesernya ke PKS yang sebelumnya di partai lain. Yang lebih cenderung nasionalis apa segala macam, gabungnya ke PDIP. Dan mudah-mudahan, saya sih jadi berharap gitu, kan belum pernah nih PKS dan PDIP berkoalisi secara nasional. Kalau di daerah ada, tapi 2029 PKS PDIP berkoalisi. Nah, yang lainnya biasalah, nanti juga masuk keluar ya, pasti ngikut gitu. Ya, tentu buat PKS juga ada hambatan psikologis. Di situ ada Gelora ya. Ada Anies Mata CS. Ini juga akan menjadi hambatan psikologis bagi PKS. Jadi saya yakin Anies, PKS dan PDIP akan ada di oposisi ya. Ini keyakinan saya dan ini peringatan Refli Harun. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Saya udah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Wah. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu? Anda pengkhianat. Kemungkinan besar Muhaimin besok lusa akan disebut-sebut pengkhianat oleh Bang Refli nih. Karena kans bergabungnya PKB sangat besar. Dan sebetulnya bagus juga. Karena kalau PKB tidak masuk ke pemerintahan, ini kalkulasinya kalkulasi politik ya, maka posisi Muhaimin ini akan mudah digeser. Bisa jadi bulan depan Munaslup digeser itu Muhaimin diganti oleh siapa? Saifullah ya, Saifullah Huda, bukan Saifullah Huda PKB ya. Saifullah Yusuf. Kan ini yang kontra terus-menerus yang barangkali ingin sekali menjadi ketua PKB ya. Jadi biarlah PKB masuk juga ke pemerintahan untuk menyeimbangkan juga ya, menyeimbangkan dari dalam. Kan kurang lebih begitulah. Ini bahasa politik lagi-lagi. Kan kita bahas politik tentu dengan nuansa politik juga. Tapi tetap ya, boleh sebagian orang, banyak orang menyebut pengkhianat ya, karena sudah keluar dari jalur perubahan. Walaupun mereka nanti juga akan berdalih, saya di dalam pun melakukan perubahan kok. Akan bisa jadi begitu ya.